Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vokasi, perkenalkan nama saya Muhammad Rahmandani dari SMK Negeri 2 Bukit Tinggi, kelas 11 AKL 2. Pada kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi akuntansi dengan metode perpetual. Selamat menyaksikan. Nah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengikhtisaran pada part yang kedua. Nah, yang berisi yang pertama neraca saldo, yang kedua jurnal penyesuaian, yang ketiga kertas kerja atau worksheet. Langsung saja kita ke pembahasan. Jadi, kita membahas yaitu materi yang pertama terkait neraca. Nah, neraca sendiri kita dapat mengambil informasinya dari nilai akhir buku besar. Neraca atau trial balance ini ada beberapa aspek. Nah, yang pertama yaitu ada as of, yaitu pada 31 Desember. Jadi, hal ini terjadi hanya pada 31 Desember. Nah, yang kedua ada terdiri dari nomor akun, yang ketiga nama akun, yang keempat debit dan kredit. Nah, yang di akhir itu ada namanya amount atau hasil akhirnya. Nah, yang mana hasil akhir dari debit dan kredit harus sama. Jika tidak sama, maka neraca kita itu salah. Maka harus memeriksa kembali. Nah, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu adjustment journal atau jurnal penyesuaian. Nah, di sini kita sebelum membuat jurnal penyesuaian membutuhkan bukti memorial. Untuk isi dari bukti memorial, yang pertama itu kepada atau kita memberikan kepada siapa. Nah, halnya yaitu data penyesuaian per 31 Desember 2023. Untuk deskripsinya, buatlah ayat penyesuaian berdasarkan data-data sebagai berikut. Nah, kita perlu membuat data-data atau jurnalnya sesuai dengan data yang diberikan. Nah, mari saja kita membuat ayat-ayat penyesuaian. Nah, yang pertama, BM1201. Berdasarkan stock of name, saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebagai berikut. Nah, yang pertama, persediaan barang dagang sama dengan kartu persediaan. Nah, kita tidak perlu membuat ayat penyesuaiannya karena sudah sesuai dengan kartu persediaan tersebut. Nah, yang kedua, persediaan supplies sebesar 7 juta. Jadi, karena kita membuat penyesuaian, maka kita membuatnya yaitu sesuai yang terpakai. Jadi, yang dineraca sebanyak 16 juta dikurang dengan 7 juta, maka hasilnya adalah 9.600.000 rupiah. Lanjut saja untuk jurnalnya, yaitu yang di debit supplies expense dan yang di kredit adalah supplies. Kenapa dia ada supplies expense? Karena kita menggunakan atau mencatat yang terpakai. Nah, kita lanjut untuk yang kedua, yaitu penyusutan aktiva tetap berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan bulan Desember 2023, building 20 juta, equipment sebesar 3 juta. Nah, karena sudah mengetahui nilai yang telah diketahui dalam penyesuaian tersebut, maka langsung saja kita membuat ayat penyesuaiannya. Nah, yang pertama terkait building, yaitu di debit depreciation expense of building sebesar 20 juta dan akumulasi depreciation of building sebesar 20 juta di kredit. Nah, yang kedua yaitu terkait equipment atau perlengkapan atau peralatan, yaitu depreciation of expense equipment, yang di kreditnya akumulasi depreciation of equipment sebesar 3 juta rupiah. Nah, kita masuk kepada materi atau kasus yang ketiga, yaitu cadangan kerugian piutang ditaksir 7% dari saldo piutang dagang akhir periode akuntansi. Nah, mari kita bahas bahwasannya piutang kita yang berada pada neraca saldo sebesar 72.014.500.
Dan cadangan kerugian piutang kita ada 5.500.000. Nah, piutang kita itu dikalikan dengan 7% dengan hasilnya yaitu 5.041.015. Jadi, cadangan kerugian piutang kita itu dikurangkan dengan cadangan kerugian yang ditaksir sebesar 7% tersebut. Jadi 5.500.000 dikurang 5.041.015 maka hasilnya adalah 458.985. Untuk jurnalnya yaitu bad debt expense sebesar 458.985 dan allowance for doubtful debt sebesar 458.985, yaitu karena kita melakukan pencadangan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kasus yang keempat, yaitu BM 1204. Beban asuransi tahun 2023 sebesar 950.000. Nah, jika sudah diketahui itu, maka kita langsung saja membuat jurnalnya atau ayat penyesuaiannya. Nah, yang pertama, yang didebit insurance expense sebesar 950.000 dan dikredit prepaid insurance sebesar 950.000. Karena asuransi kita dibayar di muka, maka akan berkurang pada saat penyesuaian. Nah, mari kita lanjut kepada BM 1205. Diketahui di neraca saldo fed out sebesar 19.736.300 dan fed in kita sebesar 16.800.6.900. Nah, jika untuk ini kita juga langsung memasukkan saja. Nah, kalau fed out kita lebih besar daripada fed in, maka munculnya akun income tax payable. Dan kebalikannya, jika fed in kita lebih besar daripada fed out, maka munculnya prepaid tax. Jadi, untuk kali ini fed out-nya lebih besar daripada fed in, maka fed out-nya didebit sebesar 19.736.300. Nah, untuk yang didebit itu saja. Nah, untuk yang dikredit, income tax payable bertambah di 2.929.400 dan fed in dikredit sebesar 16.806.900. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada BM 1206. Nah, gaji karyawan akan dibayar pada bulan Januari 2024 sebesar 8 juta rupiah. Nah, jika kita membayar gaji karyawan itu pada bulan depan, maka termasuk kepada utang kepada karyawan atau bisa disebut dengan salary payable atau utang gaji. Jadi, untuk membuat jurnalnya kita langsung saja dengan di posisi debit wages and salaries atau salary expense sebesar 8 juta dan dikredit salary payable sebesar 8 juta. Oke, mari kita lanjut kepada transaksi ke-7. Nah, BM 1207. Kas menurut catatan perusahaan sebesar 401.013.900 dan kas menurut rekening koran sebesar 387.103.900. Nah, untuk ini tidak perlu kita masukkan kepada adjustment journal atau jurnal penyesuaian. Nah, oke, kita lanjut saja kepada transaksi BM 1208, yaitu bank telah menagih piutang toko anak 1 pada tanggal 25 Desember 2023 sebesar 15 juta. Dan bank membebani biaya penagihan sebesar 50.000. Nah, untuk kasus yang pertama, bank telah menagih piutang toko anak 1 pada tanggal 25 Desember 2023 sebesar 15 juta. Jadi untuk jurnalnya yaitu
Jika bank sudah menagih uang kita kepada toko anak satu, maka kas kita bertambah sebesar 15 juta. Nah, kalau kas kita bertambah, pasti piutang dia atau piutang kita kepada toko anak satu itu berkurang sebesar 15 juta. Oke, selanjutnya masuk kepada BM 1209, di mana cek yang diterima dari toko anak 2 pada tanggal 24 Desember 2023 sebesar 28.860.000 ternyata tidak ada dananya. Jadi, jika tidak memiliki dana, maka kan perusahaan itu sudah menulis atau sudah mencatat terkait transaksi tersebut. Namun setelah cek itu dikembalikan kepada bank, maka isinya tidak ada. Jadi kalau kita ingin membuat jurnal penyesuaiannya, yang pertama yaitu yang di debit, account receivable atau piutang kita itu bertambah kembali sebesar 28.860.000 dan cash in bank sebesar 28.860.000. Nah, jika sudah selesai membuatnya, maka dapat menyalinnya ke dalam jurnal atau adjustment jurnal tersebut. Nah, teman-teman dapat melihat dalam video ini bentuk dari adjustment jurnal tersebut. Nah, oke, kita masuk kepada yang ketiga, yaitu lembar kerja atau worksheet. Nah, di mana worksheet ini memudahkan kita untuk membuat laporan-laporan. Nah, yang berisi nama akun, nomor akun, trial balance, adjustment, after adjustment, laba rugi, dan neraca. Nah, dalam neraca lajur atau worksheet ini, kita dapat mengetahui laba atau ruginya perusahaan kita. Jika posisinya di tengah keduanya, maka kita rugi. Dan sebaliknya, jika di tepi keduanya, maka kita laba. Terima kasih sudah menyaksikan. Tunggu part berikutnya ya.